menjadi penghibur ketika seseorang meninggal dunia, akan meninggal dunia dihibur oleh kalimat la ilaha illallah. Waktu dalam kubur dihibur oleh la ilaha illallah, bangun dari kubur pun dihibur oleh la ilaha illallah. Nah, misalnya pian ke masjid, orang kadang membaca di masjid zikir subuh, pian baca 100, jangan ketinggalan, jangan tertinggal, rugi kita. Karena la ilaha illallah ini akan menjadi penerang kita dalam kubur, bekal kita di alam kubur. Nah, sembahyang kita itu anak kunci surga dan penerang dalam kubur. Kemudian la ilaha illallah, anak kunci surga, akan menerangi kubur kita juga. Nah, jangan asing la ilaha illallah. Makanya supaya kita nina biasa mengucap la ilaha illallah bila takajud la ilaha illallah, supaya karena bila di akhir hayat meninggal dunia tanpa kita sadar lidah kita berucap seorang la ilaha illallah, maka Nabi sudah menyampaikan man kana akhir kalami la illallah dakhala jannah, siapapun akhir hayatnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Makanya bila dia takajud lah, nah anak keguguran anak main masih takajud dia la ilaha illallah. Nah, anak terumuh la ilaha illallah. Ini kebanyakan bila takajud ucapan itu kada baik. Banyak bila takajud ibu ada juga itu. Nah, parah tuh ulun pernah pas ceramah ulun nyari ibu-ibu takajud nang disambat apa yuk ampun lakinya nang disambat. Makanya bak kurang salah tuh pian, wah jodoh pengen nanti dikirakan gitu aja terus. Kita nih biar ucapan kita hati-hati, membiasakan mengucap la ilaha illallah itu untuk supaya kita nyaman dengan kubur, supaya kita dikasihi oleh Allah. Nah, apabila engkau jasidin tadi ada kebajikan, maka engkau itu dikasihi, dicintai oleh Allah. Perkataanmu itu pun diam dan pekerjaanmu itu pun harus, perkataan dan perbuatan kita senantiasa bernilai kebaikan di sisi Allah apabila kita dalam kehidupan ini memperbanyak kebaikan. Dan apabila adalah engkau itu mempunyai kejahatan, maka engkau itu tidak juga dikasih. Apabila orang di dalam hidup ini banyak maksiat, banyak berbuat dosa, maka Allah kada senang. Maka bila orang yang berbuat dosa itu pian rezekinya tertegak, kada perezekian. Orang menggawi dosa itu kada perezekian. Mohon maaf, apalagi zina yang digawi. Az-zina yang kusur rizqa. Zina itu mengurangi rezeki. Misalnya orang ini berzina, ada perezekian banyak itu hidupnya, kada berberkah. Kecuali yang bujur-bujur bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kada berezeki. Kemudian kan hatinya senantiasa diberikan titik hitam oleh Allah sampai semua hatinya hitam apabila dia terus-menerus mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wadhaful badan, awaknya tuh kadang lemah, awaknya kada kuat, kada semangat, awaknya tuh kada nyaman karena walaupun orangnya anum. Kenapa? Karena maksiat yang digawinya. Apabila kita banyak taat, maka taat itu menjadi energi kita, awak tuh nyaman. Makanya kan bila kita bangun guring, apabila kita bangun guring, kita membaca doa bangun guring. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi jarang kita baca. Ulun yakin jarang kita baca. Kenapa? Karena bangun guring untung kita kada nyaman. Tapi mudahan kita baca. Kemudian kita berwudu, kita kemudian sembahyang, maka fa'asbaha nasyidan, ujar Nabi di waktu pagi itu jadi rajin kada ringkutan awak, kada pegal-pegal awak. Kenapa? Karena ikatan setan itu lepas, 3 ikatan setan itu lepas. Tapi bila inya bangun guring kada bacaan, wudu kada sembahyang kada, langsung aja mandi nyikat gigi sudah, maka asbah kaslan, subuh itu rasa mengoler ya terus. Nah, mengoler kan meninggalkan sembahyang itu maksiat luar biasa, mungkar namanya itu, meninggalkan perintah Allah mungkarnya. Nah, apalagi maksiat yang lain tambahnya.
Beruntung bila orang kau mengerjakan, meninggalkan perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat itu menjadi penyebabnya kada dikasihi oleh Allah, kada dicintai oleh Allah. Bila orang itu kada bisa kebaikan, maka kada dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak lama Allah kada senang, manusia kada senang, sebab dosa aja tu biar. Sebab perbuatan dosa nang digawinya. Maka dosa itu kada bakalan hilang kecuali taubat kepada Allah. Catatan dosa itu lengkap ya. Allah Al-Alim, Maha mengetahui semua perbuatan dosa seseorang zahir batin diketahui oleh Allah. Allah Al-Basir, Allah melihat semua perbuatan dosa manusia. Dan bukan hanya sekadar melihat, yang bahayanya itu apa? Perbuatan dosa manusia akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat. Betapa malunya kita kalau perbuatan dosa kita tuh nang kayak layarnya dipampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nang melihat di situ kawan kita, mama kita, abah kita, guru kita, tetangga kita. Semua manusia menonton perbuatan dosa kita. Makanya sebelum kita meninggal, hapus perbuatan dosa ini. Nah, kayak HP nih, di dalam HP kita ini tersimpan video. Ada video nang baik waktu di majelis, ada video nang kada baik waktu misalnya sidin. Anak apakah waktu nang menjugit-jugit kan misalnya video sidin. Video apa ngarannya nang video nang menjugit-jugit itu aja bang? TikTok. Nah, kada usah bisi TikTok ya bang kalau. Apalagi ibu-ibu majelis taklim sini ke majelis tapi ke tiktokan harap juga banyak ya tiktokan sini, maka bahaya beda seksi benar itu. Di apa ngarannya di upload karena di tiktok juga ini uploadnya orang tuh kalau bisa tiktok kalau dia orang paham. Nah di video kita ini ada catatan apa tersimpan video yang macam-macam nih. Tapi kalau kita hapus video nang kada baik kita hapus, nang kada kasih sayang nang baik-baik aja deh. Nah kayak itu juga karena kita nih rekaman kehidupan nang kita, rekaman perbuatan kita nang dalam kehidupan sehari-hari ada rekamannya. Ada nang masa jadi kiamat kan ada rekamannya canggih daripada rekaman di dunia, dan itu kalau kada dihapus akan senantiasa ada dan akan dipertontonkan kepada semua manusia. Kayak apa cara menghapusnya? Banyak yang membaca Astaghfirullahaladzim. Hati kita menyesal, berjanji kada nak mengulangi, lidah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku kita ini zalim dengan perbuatan dosa kita. Makanya sudah pernah ulun sampaikan, mun hendak dicintai oleh Allah, pian baca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunlah dosaku. Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Dibaca apabila waktu sujud terakhir. Maka ini dikatakan oleh Nabi, ahabbul ibad illallah al-abdul ladzi yaqulu fi sujudihi Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hamba yang paling dicintai oleh Allah, hamba yang waktu sujud terakhir dalam sembahyangnya dia membaca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Mun kawan diamalkan habis sembahyang, waktu sembahyang sujud terakhir, maka kita yang banyak dosa ini insyaallah dicintai oleh Allah. Kita mengaku zalim, kita mengaku banyak dosa, kemudian kita minta ampun kepada Allah. Kita betul-betul meyakini kada ada yang kau mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Nah biar kita baca itu, nang asalnya banyak dosa jadi diampuni dosa dan kita dicintai oleh Allah. Singkat ya, insyaallah sudah hafal berata. Tunggu beberapa bulan yang lalu itu sudah sampai. Saya kalau ada dibaca Nabi yang mewasiatkan kepada Sayyidina Ali itu
supaya kita ini nang asalnya kada dikasihi Allah karena banyak dosa kita. Nang kita ini kada dicintai oleh Allah dengan sebab kita minta ampun mengaku dosa kita, lalu kita dicintai oleh Allah. Tetapi perkataanmu itu tertolak dan pekerjaanmu itu pun lebih. Artinya orang yang kada dikasih oleh Allah, orang yang mempunyai kejahatan, maka orang tersebut perkataannya kada diterima oleh Allah, amal perbuatannya pun menjadi sia-sia. Dan apa juga yang menghampirkan dikau dengan tiada kebajikan, melainkan jauh. Ada kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita tidak mempunyai kebajikan, kalau kita lalai, bertambah jauh dari Allah. Dan apa juga yang beroleh surga, maksudnya kada bahkan beroleh surga dengan tiada kebajikan, melainkan jatuh ke neraka. Orang yang kada berisi kebaikan, kada bakalan mendapatkan surga. Memang jujur kita masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Kita ini masuk surga bukan dengan sembahyang kita. Itu Nabi dalam hadisnya. Kalau orang kada paham ya protes. Mana aja ada aja masuk surga kada lawan amal. Bujuran tuh biar dalam hadis Nabi. Kita masuk surga bukan dengan amal kita, bukan rajin ibadah, bukan kita banyak sholat, tapi dengan rahmat Allah. Tapi untuk memperoleh rahmat Allah ini kita perlu mengerja perintah Allah. Dia menggawi sembahyang, menggawi kewajiban, dia berzakat, haji dan sebagainya bagi orang yang mampu. Nah disitulah jalan kita supaya dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya waktu hidup ini nah kita supaya dapat rahmat Allah di akhir hayat, banyaki duduk di tempat yang di situ banyak turun rahmat Allah. Di mana? Salah satunya di masjid, di mushola, kemudian lagi diantaranya di majelis taklim, majelis zikir. Kemudian lagi ketika orang membaca Al-Quran, apalagi bakhatam Quran. Pian kalau anak pian bakhatam Quran kalau bisa diramiakan. Kenapa garang? Karena idza khatamal abdul Quran sunnah alisitun alfa malakin. Apabila seorang hamba menghatamkan Quran, maka ujar Nabi didoakan oleh 60.000 malaikat. Ulang tahun rame, ulang tahun kada gagampangan. Ada nah hanya tadi anak ulun diundang ulang tahun. Yang bulikan nakak-nakan ini julungi apa ngarannya tuh? Yang julungi bungkusan tuh apa? Nah ulun lihat di emak lumayan isinya tuh. Kalau dihitung 50.000 ada isinya per orangnya. Ada kipas angin halus nanti, kipas angin halus, kemudian ada ciki-cikinya, ada minumannya. Belum itu lumayan ini 50.000 kali undangan 150 kali 100 berapa sudah? 5 juta nih. Makanannya pulang, catering pulang hampir 10 juta pulang memesan. Berapa sudah? 15 juta. Tapi ketika anak berkhatam umpamanya kada ada hendak diramiakan, kada ada hendak menang apa diselamati atau apa. Nah, maka rugi banget. Waktu berkhatam ini diramiakan. Makanya pian bila berkhatam Quran, anak pian ramiakan menurang bahari bila berkhatam Quran diarak. Zaman ulun tuh nak lagi halus diarak pakaian haji lo tuh. Nah, berpakaian bejubah lakian lah. Sorban apa nang kadang-kadang orangnya nang di sini nah. Nang gulung hirang tuh. Apa ngarannya? Alung apa namanya? Kata halung nang hirang di sini nah. Sorban kan di atas ini tuh bibiniannya pakaian orang kayak datang haji itu. Nah, bibiniannya kayak datang haji itu mah diarak biar rame benar ya Allah Rabbi. Ada kena benderanya segi 4 ada di sini pun pisang kalau itu kan wano kumbar orang diolah orang nang pun rumbia tuh nang dalamnya dia nak kaparing itu cucuki ada ayam baik ada intro itik kena. Tapi nang kada raminya tuh waktu alam tarakai berebut nak takimai Quran. Makanya bila alam tarakai itu dijagaan mujur ya hampur semuanya. Ulun lagi harus tuh bingung juga. Tangan ulun tuh ke bendera tuh sudah banyak kesininya tuh kada dapat. Kan saking cepatnya orang berebut tuh dia. Orang dimeriahkan orang. No, diramiakan diarak. Pakai terbang tuh diarak tuh. Masya Allah, raminya orang kayak itu tentang memeriahkan Al-Quran.
menghidupakan si Al-Quran biar nah supaya banyak kebaikan namanya itu lah. Supaya dapat rahmat Allah tadi. Namun kalau ada kebaikan rugi benar, amalannya sia-sia jadinya lah. Dan apa juga yang sudah tadi lah. Dan apa juga yang beroleh surga dengan tiada kebajikan mereka jatuh ke neraka orang bila karena diberi kebajikan karena bakal masuk ke dalam surga. Tapi ada juga biar orang yang kada pernah beribadah masuk surga. Siapa? Itu orang kafir kena masuk Islam kada sembah yang meninggal dunia surga tuh. Itu yang Allah ciptakan bukan untuk beribadah tapi untuk surga. Ya kada pernah beribadah, ya kafir nih. Oh macam-macam gawiannya, tapi ketika umur misalnya 60 lalu ini terbuka hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Masuklah nyembah syahadat inya misalnya habis isya belum sempat inya misalnya sembah yang subuh meninggal dunia. Cakainya di Palestina tuh ada orang Kristen misalnya masuk Islam habis isya kada sempat sembah yang subuh karena misalnya tuh lah meninggalnya surga tuh. Kenapa garang? Karena inya masuk ke dalam agama Islam kayak bayi yang baru lahir. Amalan yang seperti bayi baru lahir atau diantaranya bibinian bila nyebat tianan dalam kitab Uqudul Lujain. Bibinian bilanya hamil mengandung kemudian melahirkan ditulis oleh Allah seperti bayi yang baru lahir, dosa diampuni oleh Allah. Untung pian bila pian rancak beranak, apalagi tiap tahun beranak beruntung. Mudahan beranak tiap tahun. Doa jadi terbaik. Uyuh banget. Tapi bisa bujur dalam kitab Uqudul Lujain, kharajat min dhunubiha kayaumil waladha ummuh. Keluar dari dosa itu perempuan dan Nabi seperti bayi yang baru lahir, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Beruntung dia. Nah, makanya jangan takutan beranak. Jadi binian itu bedanya meninggal dunia, mamanya aku beranak syahid akhirat. Nah, dosa diampuni dia. Maka jadikan olehmu dirimu menuntut adab kebajikan. Nah, penting kita besi adab kebajikan. Dimanapun kita harus ada adab. Ketika kita wudu ada adab wudu. Ketika kita masuk masjid ada adab masuk masjid. Ketika kita ke majlis ada adab di majlis. Ketika kita makan ada adab makan dan lain sebagainya. Ketika jika berbuat kebaikan ada adab kebajikan. Hal keadaannya berhimpun keduanya melainkan ketahuinya karena lupa. Dan aku dapat kebajikan itu beberapa pekerjaan zikir dan sembahyang. Di sini aku dapati kebajikan tuh di antaranya di dalam pekerjaan zikir. Zikir itu jadi luar biasa kebajikannya dan sembahyang ya juga. Dan fafa'na orang yang susah hidupnya itu mengandung kebaikan yang banyak. Yang jangan dikira bila ini orang susah hidup serba kekurangan lalu yang menganggap aku ini kalian dicintai oleh Allah, buktinya hidupku disusahkan oleh Allah. Biar Allah Ta'ala melebihkan orang yang fakir. Orang yang fakir dalam satu hadis dikatakan itu lebih dulu dari orang kaya masuk surganya setengah hari. Setengah hari kada Bapak ujar Nabi, setengah hari itu 500 tahun setengah hari. Karena fiyaubinkan kafdaru al-fasar, sehari dihitung 1000 tahun. Nah kayak kita hidup dunia ini 1000 tahun. Setengah hari orang susah itu tanda bulu. Dan tanda orang imannya bujur, imannya baik itu adalah hubbul fuqara wal masakin, cinta dengan orang-orang susah, cinta dengan fakir, miskin. Tapi wah ini jarang fakir miskin karena kayak bahari banyak benar lah. Contohnya ditulisi yang ada tempelan di rumah itu apa ngarannya? Yang dapat dana itu apa tulisannya? Bansos.